Jadi prisma segitiga bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tapi kira-kira dia di sini ya, apa namanya? Siku-sikunya ya. Jadi 6, 8, ini 10. Nah, berarti kita harus hitung luas tutup atas, luas tutup bawah ya, alas, sama luas ini ya. Nah, luas yang ini, kemudian luas yang ini ya, sama luas yang sebelah sana ya. Nah, silakan dilanjutkan ya. Jadi ditanya luas permukaan dari prisma berbentuk segitiga. Kita hitung yang bagian atas dan bawah ya. Yang atas dan bawah berarti berbentuk segitiga ya. Karena ini prisma berarti harus sama ya. Jadi 6, 8, 10. Nah, kira-kira dari 3 angka ini mana yang dijadikan alas dan tingginya dari segitiganya. Jadi urutan pertama hitung luas segitiga. Hitung luas segitiga dulu ya. Luas segitiga rumusnya gimana? Alas kali tinggi dibagi 2 ya. Untuk soal ini berarti alasnya gimana? 6, tingginya 8 ya. Iya. Benar nggak? Betul, Pak. 6 kali 8 dibagi 2. Ini ada yang bisa dicoret ya. Kita coret yang besar ya, biar lebih mudah. Nah, ini 4 ya. Nah, 6 kali 4 ya. 6 kali 4 berapa? 20. 6 kali 4 berapa? 24. 24. Oke. 24. Nah, ini karena luas berarti satuannya, karena dalam sentimeter berarti sentimeter persegi ya. Nah, ini hanya yang atas ya, sementara ini segitiganya ada 2 ya. Nah, jadi luas 2 segitiga atas bawah ya. Jadi luas segitiga atas dan bawah 2 kali 24 cm. Iya. Jadi hasilnya berapa ini? 48. 48 cm persegi. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Berarti untuk segitiga sudah semua. Nah, sekarang kita hitung luas yang ini ya. Nah, ini. Maaf ya, nggak rapi ya. Yang ini ya, jadi 10 kali 15. Nanti kita hitung juga yang ini ya. Jadi 8 kali 15. Kemudian yang ini 6 kali 15. Karena ada 3 ya. Oke, kita tulis di sini ya. Luas sisi tegak ya. Ada 3. Luas sisi tegak ada 3, yaitu 10 ya, kali
15 ya. Karena ini kan bentuknya apa nih? Persegi panjang ya. Jadi 10 kali 15. Kemudian yang ini 8 kali 15 ya. Kemudian yang ini 6 kali 15 yang sebelah sana ya. Yang paling apa namanya? Yang nggak kelihatan ya berarti sebelah sono ya. Jadi 6 kali 15. Ini kita hitung satu-satu, nanti kita jumlahkan. 10 kali 15 berarti tinggal 15 tambah 01 ya. Jadi 150. Nah, 15 kali 8 berapa? 5 kali 8 40, 40 tambah 80 berarti 100, 120. Nah, ini 6 kali 1, satunya kan puluhan. 90. Tuh, 90. Oke. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jumlahkan. 0, 0, 0, 0 ya. 5 sama 2, 7 ya. Sama 9 berarti berapa? 5 tambah 2, 7 ya. Sama 9 berarti 6 ya. 36. Iya, 360 ya. Jadi luas sisi tegak karena ada 3, jadi 360 satuannya sentimeter persegi. Nah, yang ditanyakan luas permukaan prisma ya. Maka kesimpulannya adalah luas permukaan prisma sama dengan apa? Luas ya segitiga atas bawah ya. Jadi luas alas dan tutup ditambah luas sisi tegaknya. Oke, tinggal dijumlahkan berarti 48 cm persegi ditambah ini ya. Nah, sampai sini insya Allah bisa lanjutin sendiri ya. Silakan dihitung nanti jawabannya berapa. Oke, Zulfa sudah jawab ya. Wah, terima kasih. Jadi luas alas dan tutup ini 48 tadi ya. 48. 48 tambah 360 sama dengan 408. Siap. Terima kasih. Jadi 408 cm persegi. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Langkah-langkahnya bertahap ya. Langkah-langkahnya bertahap. Hitung yang segitiga dulu, atas dan bawah hasilnya ini. Kemudian hitung luas sisi tegaknya ada 3, masing-masing dihitung, dijumlahkan. Nah, kemudian luas permukaan prisma totalnya seluruhnya adalah tinggal dijumlahkan. Jadi di sini luas alas dan tutup ditambah luas sisi tegaknya yang jumlahnya ada 3. Oke, untuk soal ini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih Audrey. Humaira, paham Humaira? Kalista, Paham, Pak. Gaji gimana Gaji? Apa kabar Gaji? Kalau paham ya Gaji ya? Ya, Pak, paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, karena tidak ada yang bertanya ya, berarti saya anggap semuanya paham. Baik, saya lanjutkan soal berikutnya. Ini saya clear dulu ya.
Panjang sisi alas sebuah limas persegi adalah 10 cm dan tinggi sisi tegaknya 12 cm. Hitunglah luas permukaannya. Kita baca pelan-pelan ya. Panjang sisi alas sebuah limas persegi. Limasnya persegi. Nah, alasnya adalah 10 cm. Dan tinggi sisi tegaknya 12 cm. Berarti ini soalnya apa ini? Soal bangun ruangnya apa ini? Kerucut Soalnya adalah limas ya. Ada limas. Nah, alasnya berbentuk persegi. Sisi-sisinya itu 10 cm. Tinggi sisi tegaknya 12 cm. Nah, tinggi sisi tegaknya. Jadi yang diketahui itu tinggi sisi tegak, bukan tinggi limas ya. Maka kita gambar dulu ya, biar kita tidak bingung, kita gambar dulu. Kita gambar alatnya dulu. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi diketahui limasnya seperti ini. Alatnya berbentuk persegi 10 cm. Jadi ini 10 cm ya, 10 cm. Yang ini juga karena persegi berarti 10 cm juga ya. 10 cm. Dan tinggi sisi tegaknya 12 cm. Tinggi sisi tegak ya, bukan tinggi limas, tapi sisi tegak. Nah, sisi tegak kan ini ya. Nah, berarti tingginya ini saya kasih warna yang beda ya. Ini. Nah, ya. Nah, ini tingginya itu 12 cm ya. Yang ini 12 cm. Oke. Hitunglah luas permukaannya. Jadi diketahui limas ya. Alatnya persegi, sisinya 10 cm. Tinggi sisi tegak 12 cm. Oke, kira-kira sampai sini sudah terbayang soalnya? Audrey? Sudah, Pak. Ya, Pak. Udah ya. Oke. Siapa? Laiba, gimana Laiba? Sudah, Pak. Salah ya. Oke. Nah, yang ditanya itu hitunglah luas permukaannya. Jadi diketahui misalnya ya. Luas permukaan. Nah, permukaannya berarti untuk limas ini ada berapa permukaan? Ada berapa permukaan? Ayo. Kita hitung ya. Alas, 1 ya. Kemudian sisi miring yang ini ya. Apa sisi tegak yang ini 1. Kemudian yang ini berarti 2. Yang ini berarti 3. Ya, 3. 4 ya. Berarti sisi tegaknya ada 4. Sisi alasnya ada 1. Berarti ini ada 5 permukaan ya. Kita hitung
satu-satu ya. Yang pertama, alas. Oke, alas berarti berbentuk persegi. Persegi itu luasnya apa? Isi kali isi. Isinya berapa di sini? 30 cm kali 10 10 cm. cm. Hasilnya berapa? 100. 100 cm. Dalam persegi ya. Nah, jadi yang persegi kita udah hitung ya. Nah, yang kedua kita hitung luas segitiga ya. Sisi tegak. Berarti di sini saya tulis luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada 4 ya, berbentuk masing-masing segitiga. Nah, berarti luas sisi tegaknya itu apa? 4 kali luas segitiga ya. Nah, luas segitiga. 4 kali luas segitiga. 4 kali luas segitiganya berapa berarti kalau seperti ini? Saya pindah sini ya. Nah, seperti ini. Kira-kira aja ya. Gambarnya kira-kira aja. Jadi yang ini 10 ya. Karena kan ini 10 ya. Nah, tingginya berapa segitiganya? 12. Jadi yang ini 12 ya. Nah, ini 12 cm. Ini 10 cm. Jadi kan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi dibagi 2. 4 kali alasnya berapa kalau segitiganya seperti ini? Mahesa, alasnya berapa ini? Arif, Anissa, segitiganya alasnya berapa ini? 10 cm. Iya, 10 ya, 10 tingginya 12 ya. Jadi 12 dibagi 2. Nah, ini kita coret ya. Kalau 12 bagi 2, 6 ya. 6. 6 kali 4 ya. Berapa 6 kali 4? 24 ya. 24. Kali 10 tambah 01 ya. 24 tambah 24. 240. Karena luas berarti, karena di sini satuannya senti, berarti sentimeter persegi. Nah, kita sudah tahu nih luas alas sama luas sisi tegak. Nah, langkah ketiga berarti kita ngitung apanya? Luas permukaan 5. Ya, semuanya kita hitung ya. Jadi luas permukaan 5 itu sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak ya. Kira-kira sampai sini bisa nerusin? Bisa ya, insya Allah ya. Silakan diteruskan dulu. Bisa, Pak. Udah, berapa hasilnya?
Luas alasnya itu 100 cm persegi. Luas sisi tegaknya 240 cm persegi. Jadi berapa nih? Saya lupa. Kita udah jawab ya, tapi nggak lewat voice ya. Oke. Ayo yang lain berapa ini? 340 cm. 340 cm 340 cm persegi ya. persegi. Ini ya. Jadi hitung luas permukaannya. Karena ini berbentuk limas, berarti semua permukaannya dijumlahkan. Baik, sampai sini ada yang masih bingung? Atau mau bertanya? Silakan sebelum dilanjutkan. Kayaknya udah pinter semua ya. Nggak ada yang nanya nih. Tapi insya Allah ujiannya 100 semua ya. Insya Allah. Atau masih takut kali ya? Masa takut sama saya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah bisa semua ya. Atau malu-malu atau takut ya. Jadi penghalang ilmu itu ada dua ya. Pertama malu, malu bertanya. Kedua takut ya. Takut biasanya masih bisa ditemenin ya. Tapi kalau malu agak susah ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Saya clear dulu ya. Oke, diketahui diameter kerucut adalah 14 cm dan tingginya 45 cm. Bentar. Tadi saya udah ngerjain tapi sepertinya ada yang harus dikoreksi dulu. Jadi kita skip dulu ya. Bentar. Soal yang sudah saya kerjakan jadi biar lebih cepat ya. Soal ini sekarang ya, luas selimut tabung adalah 440 desimeter persegi dan tinggi tabung adalah 10 desimeter. Berapa luas permukaan tabung tersebut? Oke. Urutannya seperti biasa ya, diketahui ya, diketahui. Ini bangun ruangnya adalah tabung, jadi tulis tabung ya. Jadi urutannya seperti itu ya, jadi tabung. Maka kita nggak kemana-mana ya. Kalau udah tahu tabung ya jangan terumus yang lain ya atau pemahaman yang lain. Tapi ini tabung ya. Apa yang diketahui? Luas selimut ya. Luas selimut. Sama dengan 440 desimeter persegi. Dan tinggi tabung adalah 10 desimeter ya. Saya tulis T aja ya. Di 10 desimeter. Oke, sampai sini kita sudah membatasi ya bahwa ini adalah tabung yang diketahui luas selimut tingginya 10 desimeter. Nah, agar lebih terbayang soalnya kita buat tabungnya ya untuk membantu ya. Kira seperti ini ya. Jadi
Yang diketahui ini luas selimut. Nah, kita harus tahu selimut itu yang mana ya. Nah, berarti selimut itu hanya yang bagian ini ya. Nah, yang melingkupi aja ya. Ini 440 desimeter persegi. Nah, tingginya 10 desimeter ya. Jadi yang ini. Nah, ini tingginya 10 desimeter. Berapa luas permukaan tabung tersebut? Kira-kira udah kebayang ya? Ini untuk menghitung luas permukaan itu ya, berarti kita harus ngitung luas ini ya. Luas apa namanya selimut. Nah, luas selimutnya udah diketahui. Nah, kita harus ngitung juga apa namanya tutup atas sama alas bawah ya. Nah, ini bisa kita kerjakan kalau kita tahu apa jari-jarinya nih, jari-jarinya berapa. Nah, sementara jari-jarinya belum diketahui, tapi jari-jari itu bisa didapat dari sini, dari selimut ya. Tapi kita harus tahu nih untuk menghitung luas selimut ya, terus ini ya. Luas selimut itu rumusnya apa? Ya udah pernah ya, pekan-pekan kemarin ya. Apa? Selimutnya ini kan sebetulnya dia kalau dipotong nih, dia nanti berbentuk semacam persegi panjang ya, semacam persegi panjang. Nah, dengan bentuk seperti ini kira-kira ya. Saya gambar sini. Nah, seperti ini. Jadi selimutnya kalau kita potong ini, kemudian kita apa namanya? Kita bentangkan ya. Berarti dari sini sampai sini kan tingginya ya. Tingginya itu 10 desimeter. Nah, dari sini sampai sini berarti panjang apa nih? Oh, dari sini sampai sini berarti panjang apa? Panjang ini adalah panjang dari keliling ini ya, keliling lingkaran ini ya. Jadi kita tulis di sini ya. 2 pi kali R. Ini. Sementara yang ini berarti dia 10 desimeter. Nah, nanti dari rumus ini kita nanti dapat jari-jarinya ya. Karena apa? Luas selimutnya sudah diketahui. Nah, karena ini bentuknya kan persegi panjang ya. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya ya. Tergantung mana yang lebih panjang ya. Tapi ini kan perkalian ini ya. Jadi apa namanya? Luas dari persegi panjang ini atau selimutnya adalah ini dikali ini. Maka kita tulis di sini ya. Jadi luas selimut itu 2 pi kali R kali tinggi ya. Tingginya tinggi apa? Tinggi ini. Sampai sini kira-kira sudah bisa ngerjain? Iya, Pak. Mic-nya jangan ditutup semua ya, jadi nggak interaktif ya, saya jadi bingung nanti. Mic-nya jangan dimatikan semua ya, jadi kalau misalkan saya tanya, silakan direspon ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini panjang, ya ini lebarnya ya, karena di sini tinggi berarti nanti luas selimutnya ini, panjang ini dikali dengan panjang.
Nah, nanti kita dapat R-nya berapa nih? Silakan dilanjutkan ya. Jadi langkah pertama adalah cari jari-jari. Nah, jari-jarinya dari sini ya. Ada yang udah ketemu jari-jarinya berapa? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, ini kan perkalian ya. Ini perkalian semua nih. Nah, maka ini kita bisa pindahkan ke sini ya. Jadi 10 ini kita pindahkan ke sini. Atau bisa juga kita coret nolnya ya. Bisa sama aja. Jadi 440 dibagi 10. Jadi 44 ya. 4, 2, kali Pi, kali R. Ya. Karena di sini 44 ya. Ini kan kelipatan 22 ya. Nah, maka kita pakai 22 per 7. 22 per 7 kali R. Nah, ini 44. 2 kali 22 kan berarti 44 ya. Nah, 44 per 7 kali R. Nah, 44. Nah, 7 ini kali ke sini, dipindah ke sini ya. Nah, jadi 44 kali 7 sama dengan 44 R. Nah, ini kita coret. Jadi jari-jarinya berapa? Oh, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti 7 ya. Nah, ini udah kita tahu nih. Jari-jarinya 7 desimeter. Nah, ini udah ketahuan semua ya. Jadi jari-jarinya 7 desimeter. Nah, tingginya itu 10 desimeter. Tapi kan ini kita udah cari nih, udah ada di sini ya, nggak perlu kita cari ya. Jadi luas selimut tabungnya udah ada. Nah, kita tinggal ngitung apa? Luas lingkaran ya. Jadi yang kedua ya, hitung luas lingkaran.
hitung luas lingkaran. Ya. Yang jari-jarinya itu 7 desimeter. Nah, lingkarannya ada 2 ya. Hitung luas lingkaran dalam kurung alas dan tutup. Ini sama dengan 2 kali pi r kuadrat ya. Ini adalah luas lingkaran ya. Luas lingkaran ini. Jadi 2 kali, karena R-nya itu 7 desimeter, berarti kita pakai berapa? 22 per 7 ya. 22 per 7. Ya, kali 7 kali 7. Nah, ini kita coret aja ya, coret. Tinggal dihitung. 2 kali 22, 44 ya. Dikali 7. $308, Pak. Berapa? 308. 8. Satuannya desimeter persegi ya. Nah, kita udah dapet nih luas limutnya sudah ya. Luas limut sudah di sini. Ya. Luas lingkaran atas dan bawah juga sudah ini. Ya. Maka kita tinggal tulis di sini. Luas permukaan sama dengan luas selimut ditambah luas alas dan tutup ya. Oke. Tinggal ditambahkan ya. Luas selimutnya berapa? Ini udah ada sini ya, 440 cm persegi. Luas alas dan tutup ada di sini ya, 308 ya. Tinggal dijumlahkan. 748, Pak. Oke, terima kasih. Ini suaranya siapa ya? Audrey, Pak. Oh, Audrey. Oke, terima kasih Audrey. 700 berapa? 748. 48, oke sama ya. Saya juga sama ya. 748 desimeter persegi. Udah selesai ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi karena yang diketahui selimut, kan berarti kita nggak tahu jari-jarinya ya. Maka kita hitung jari-jarinya dulu nih. Nah, jari-jari tabungnya sudah bisa diketahui, kita hitung luas lingkarannya ya, atas dan bawah. Ini dapat. Yang ditanya luas permukaan tabung. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Demikian sekilas info. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kayaknya pintar semua ya. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah paham semua. Nggak ada yang bertanya. Kalau bertanya semua malah saya bingung ya. Jawabnya ya. Sudah paham. Oke, bisa kita lanjutkan.
Oh, nggak ada yang jawab ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, ya. Bisa, Pak. Kita lanjutkan ya. Tadi soal ya. Sekarang ini saya clear dulu biar jelas. Silakan. Tentukan luas selimut tabung yang memiliki panjang jari-jari 25 cm dan tingginya 20 cm. Kalau yang tadi aja udah bisa, nah ini lebih gampang lagi ya. Tapi sekarang yang nomor 7 ya di buku di halaman 82 ya. Jadi soal ini yang ditanya hanya luas selimut ya. Jadi jangan kemana-mana ya, fokus ya. Yang ditanya hanya luas selimut tabungnya, bukan luas permukaan. Jadi kalau membaca soal nggak usah buru-buru ya. Buru-buru, tenang. Biar tenang gimana? Biar tenang ya dengan berpikir ya, dengan selalu berpikir ya, tidak buru-buru ya. Kita tulis dulu ya, diketahui jadi hitung ya. Nah, untuk soal-soal bangun ruang, bangun datar ya, biar kita lebih mantap ya, maksudnya dalam memahami itu lebih jelas, bisa kita gambar sketsa ya, nggak usah bagus-bagus. Penting untuk membantu dalam kita memahami soal ya. Jadi jari-jari tabungnya itu 25 cm. Betul di sini. Nah, karena jari-jari berarti sampai sini aja ya. Dari tengah sampai sini. Tingginya 20 cm. Insya Allah udah tergambar ya. Nah, di sini jari-jari tabungnya itu 25 cm ya.
Berarti kita pakai pi yang berapa nih? Halo? 3,14. 3,14. Oke, 2 kali 3,14 ya, kali 25 kali tingginya 20 ya. Oke. Ini tinggal dihitung aja ya. Nah, kalau ngitung kalian lebih pintar dari saya. Silakan. Saya udah ngitung sih. Hasilnya 3.454, Pak. 2.454. 3.454. Kita tunggu temennya lagi ya, ngitung juga ya. Biar saling mengoreksi. Kalau punya saya hasilnya 3.140. Saya 3.140, Pak. Ini siapa nih? Audrey, Pak. Audrey sama siapa tadi? Laiba. Apa? Laiba. Aida, oke. Ya, saya tadi ngitung juga 3140 ya. Ya, dalam sentimeter persegi. Oke, yang tadi udah jawab nggak apa-apa ya, namanya juga ngitung. Kadang ada selisih-selisihnya ya. Penting terus latihan ya. Oke, berarti karena yang di sini hanya ditanya luas limut tabung, maka berarti untuk soal ini sudah selesai ya. Hanya yang ditanya luas limut tabung saja. Nah, kita sudah selesai. Di sini 3140. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas soal ini? Tidak, Pak. Yes, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Insya Allah masih ada waktu ya. Satu soal lagi ya, satu soal lagi. Di sini kita selesai. Nah, soal ini. Silakan dibaca dulu ya, pahami, kemudian dicoba ya.
Luas permukaan bola bagaimana? Rumusnya tadi 4 kali Pi kali R pangkat berapa? 2. Pangkat 2. Oke. 2. Ini dari sini ya. Nah, jadi yang diketahui itu luas permukaan bola ya. Jadi yang ini diketahui. Nah, ini tinggal masukin ini. Jari-jarinya berapa gitu ya. Tiga, 1, 4 ya. Sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Nah, karena ini 314, berarti Pi-nya pakai berapa nih? 22/7 atau 3,14? 314. Di sini Pi-nya berarti pakai yang berapa? Audrey? 3,14 Pak. 3,14. Oke. Jadi 314 dengan 4 kali 3,14 kali R kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Yang ini kita pindah ke sini. Jadi 314 dibagi 3,14. Kita bertahap ya. Bertahap aja biar nggak bingung. Nah, ini kan 314 dibagi 3,14 hasilnya berarti 100 ya. 100. 100. 100 sama dengan 4 kali R kuadrat. Nah, ini pindahin lagi. Ini kan dikali. Jadi pindah ruas, pindah kolom ya. Pindah apa namanya? Ya pindah ruas berarti 100 dibagi 4 sama dengan R kuadrat. Jadi 100 bagi 4 itu 25 ya. 25. 25 sama dengan R kuadrat. Sampai sini udah bisa nih ya. Jadi R-nya sama dengan akar dari 25. Akar 25 berapa ya? 5. 5 Pak. Iya. Karena di sini satuannya dalam meter, berarti di sini juga meter. Oke, sampai sini jelas? Jelas Pak. Ya, karena ini yang ditanyakan tentukan panjang jari-jari bola tersebut. Ya, jadi karena di sini udah ketemu jari-jarinya, berarti sudah selesai. Baik, insya Allah untuk pertemuan hari ini cukup ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Insya Allah kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Tidak ada Pak. Alhamdulillah ada jelas ya. Alhamdulillah kita cukupkan. Baik, kita tutup dengan